Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Gede di pembelajaran matematika. Sudah siap belajar matematikanya hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Di pertemuan kemarin, kita sudah belajar perpangkatan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat operasi perpangkatan. Mari kita pelajari. Di sifat pertama, itu ada semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Misalnya contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Terus 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Oke, sifat yang kedua. A pangkat minus n sama dengan 1 per A pangkat n. Dengan ketentuan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi untuk mengubah si pangkat minus ini menjadi positif, diubah ke pecahan menjadi penyebut. Ya, masih ingat ya sifatnya kayak gini. Contoh ini 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berapa nih 2 pangkat 3? Adalah 8 ya. Terus 3 pangkat minus 3 sama dengan menjadi 1 per 3 pangkat 3. Untuk mengubah si pangkat negatif ini menjadi positif. Oke, terus ini 5 pangkat minus 6 sama dengan 1 per 5 pangkat 6 ya, jadi seperti itu ya. Mudah kan? Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah sifat perkalian ya, bilangan perpangkatan ini. Jadi misalnya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini kan pangkatnya berbeda kan, bilangan realnya sama ya. Jadi A pangkat M ditambah pangkat N, jadi pangkatnya dijumlahkan kalau dia perkalian. Oke, kita ke contoh. Nih contoh soal. Misalnya yang A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan, nah jadi pangkat 3 dan 2 ini dijumlahkan. 4 pangkat 3 ditambah 2 menjadi 4 pangkat 5. Seperti itu. Terus ini kalau minus, min 4 pangkat 2 dikali min 3, min 4 min 4 pangkat 3 sama dengan ya tadi, yang pangkatnya ini kita jumlahkan karena operasinya di sini adalah perkalian. Jadi min 4 pangkat 2 ditambah 3 jadi min 4 pangkat 5 ya. Terus yang C, M pangkat 3, nah operasinya dikali ya, dikali M pangkat 5 jadi M pangkat 3 plus pangkat 5, jadi 3 tambah 5 berapa? Ya 8, jadi M pangkat 8. Jadi itu hasilnya ya. Bisa? Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya, nah sifat perpangkatan bilangan perpangkat. Jadi sudah bilang perpangkatan dan dipangkatkan lagi. Nah, kalau dipisah dengan tanda kurung seperti ini, maka pangkatnya yang ini itu dikali dengan yang ini. Jadi misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu kan sama dengan 2 pangkat 3 tadi. Nah, 2 itu kan sudah pangkat 1 terus dipangkatkan dengan 3. Ini kan sama, sebetulnya sama aja.
Jadi A pangkat M dikali pangkat M, ya kan? Nah, yang pangkatnya dikalikan. Nah, mari kita ke contoh. Oke, misalnya yang bagian A, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 menjadi 4 pangkat 3. Pangkat 3 ini 2 kali ya. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 nya 2 kali. Ya, ini tinggal kita jumlahkan. Atau langsung kita kalikan. Ya, bisa. 2 kali 3. Ini bisa langsung kita kalikan. 2 dikali dengan 3. 2 kali 3 langsung hasilnya 6. Tapi bisa juga dipangkatkan sebanyak jumlah pangkatnya ini. Seperti itu. Nih, seperti contoh di bagian B. X pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 nya. Jadi X pangkat 3 nya 4 kali. Ya kan? X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali. Nah, terus dijumlahkan kan sifat perpangkatan pada perkalian kan, pangkatnya dijumlahkan kalau dia operasinya perkalian. Nah, tapi juga bisa tadi ya langsung dikali 3 dikali 4 dengan X pangkat 12. Jadi dia datangnya berangkatnya dari sini. Tapi bisa juga langsung 3 dikali 4. Jadi hasilnya X pangkat 12. Oke, selanjutnya sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, yang tadi perkalian, sekarang pembagian. Misalnya A pangkat M per A pangkat M, atau ini dibagi A pangkat M dibagi A pangkat M, itu menjadi minus, pangkatnya dikurang. A pangkat M dikurang M. Kalau dia perkalian menjadi plus, kalau dia pembagian menjadi minus. Ingat-ingat ya, dengan ketentuan M-nya itu harus lebih besar daripada M, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Mari kita ke contoh. Nah, misalnya 6 pangkat 12 per 6 pangkat 10, atau 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10 menjadi ya sifatnya tadi dikurang, jadi 12 dikurang 10. Dengan ketentuan M harus lebih besar daripada M. Nah, bagaimana jika yang ini lebih kecil daripada ini? Ini kan lebih besar yang atas, jadi ditambah per 1. Kalau dia yang pembilangnya, pangkat pembilangnya itu lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, jadi dikasih per 1. 1 per 6 misalnya pangkat 10, misalnya di sini 10, di sini 12 ya, jadi 12 dikurang 10. Kalau dia pangkat penyebutnya lebih besar. Tapi kalau dia seperti ini, bisa diselesaikan dengan sifat yang tadi. Oke, yang B. Nah, yang B ini dikombinasikan ya, ada operasi perkaliannya. Minus 3 pangkat 4 dikali minus 3 pangkat 3 dibagi minus 3 pangkat 2. Oke. Jadi kita selesaikan dulu operasi pembilang. Ya. Tadi kalau sifat perkalian bilangan berpangkat dijumlahkan kan pangkatnya di 4 sama 3-nya. Oh ya, ini jumlahkan. Dibagi 3 baru bisa kita selesaikan. Nah, 4 tambah 3 7 dikurang 2. 7 kurang 2 min 3 pangkat 5. Oke. Udah kan? Bisa.
Nah, selanjutnya sifat perkalian bilangan perpangkatan. Oke. Jadi kalau dipisah dengan tanda kurung, misal A kali B pangkat M, jadi semua yang di dalam kurung itu dipangkatkan dengan M. Jadi ini kan sebenarnya pangkat 1, di sini pangkat 1, cuma nggak ditulis ya. Jadi 1 kali M, 1 B, ini B pangkat 1 kali M, jadi menjadi A pangkat M dikali M. Jadi seperti itu ya. Jadi semua yang ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Jadi pangkatnya semua dikali yang di dalam kurung ini. Ya. Nah, contoh misalnya ada. Sederhanakan dan tulis hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Diminta seperti itu. Jadi A pangkat 2 ini sebenarnya dikali ya, cuman enggak ada operasi perkaliannya. Jadi ini dikalikan. Jadi tanpa tulis di operasi perkalian pun kita sudah tahu ya, ini perkalian. A pangkat 2 kali B pangkat min 3 dipangkatkan min 4. Nah, oke, mari kita jawab. Semua dikali. Jadi semuanya pangkat semua yang di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 4. A pangkat 2 dipangkatkan min 4 dikali B pangkat min 3 dikalikan pangkat min 4. Jadi langsung aja dikalikan ya kalau sudah paham. Jadi A pangkat 2 ini sebanyak 4 kali, kan langsung aja dikalikan, dan ini langsung aja dikalikan. Min 4 kali 2 kan? Plus dikali minus menjadi minus. Kalau plus kali plus menjadi ini ya, plus misalnya. Terus minus dikali minus menjadi plus. Terus kalau minus dikali plus menjadi minus gitu. Terus yang B pangkat min 3 dipangkatkan lagi min 4. Jadi min 4 dikali min 3. Minus dikali minus menjadi positif kan pangkatnya. Jadi A pangkat min 8 dikali B pangkat 14 menjadi B pangkat 12 dibagi A pangkat 8. Oke, bisa sampai sini? Saya. Nah, kenapa A-nya menjadi penyebut, menjadi bentuk pecahan ya? Karena di sini pangkatnya minus. Untuk mengubah menjadi pangkatnya positif, maka dia diubah ke bentuk pecahan menjadi penyebut. Seperti itu ya. Yang sifat kedua. Nah, ini sifat kedua. Jadi dia diubah. Jadi yang minusnya diubah untuk menjadi positif, jadi diubah ke bentuk pecah menjadi penyebut. Oke, lanjut. Sifat ke-7, pembagian bilangan berpangkat. Ini sama ya. Kalau ada pemisah tanda kurung, A per B pangkat N. Jadi semua yang di dalam kurung itu dipangkatkan dengan N. Sama seperti tadi ya. Nah, dengan ketentuan B itu tidak sama dengan 0. Maksudnya penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Jadi ini dipangkatkan M dan ini dipangkatkan M. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Mari kita contoh. Oke, misalnya ada soal. Sederhanakan dan tulis hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Oke, diminta untuk mengubah ke pangkat positif ya soalnya. Seperti yang tadi. Ini X pangkat min 2 per Y pangkat 3 dipangkatkan min 4. Nah, ini kita pecah dulu satu-satu.
X pangkat min 2 itu yang di dalam kurung dipangkatkan lagi min 4 per Y pangkat 3 dipangkat lagi min 4. Jadi ini langsung kali aja. Min kali min menjadi plus ya, atau positif ya, plus atau positif ya. Bahasa kalian plus atau positif. Nah misalnya nih positif dikali negatif menjadi apa tadi? Negatif gitu. Ingat ya, positif kalau dikali positif jadi positif, minus atau negatif dikali negatif menjadi positif, terus negatif dikali positif menjadi negatif. Oke, terus sekarang positif dikali negatif menjadi negatif. Sapo bene, sama positif beda negatif. Oke, seperti itu ya mengingatnya. Nah jadi yang negatif kali negatif menjadi 1. Terus positif 3 dikali negatif 4 itu menjadi min 12. Jadi ini kita ubah untuk mengubah pangkatnya yang negatif menjadi positif. Jadi kita pindah ke atas. Jadi bentuk pecahannya berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, X pangkat 8 dikali Y pangkat 12. Jadi yang pangkatnya minus kita ubah menjadi pangkatnya positif karena diminta hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Kalau nggak diminta ya sampai sini juga sudah benar. Oke, selanjutnya. Oke, sifat yang ketujuh adalah sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. A pangkat N dijumlahkan dengan A pangkat M itu menjadi A pangkat N dikali 1 plus A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya plus ya kalau dia sifat penjumlahan. Nah dengan ketentuan M itu lebih besar atau sama dengan N. Jadi si M ini lebih besar atau sama dengan N ya, maka polanya itu seperti ini. Oke, selanjutnya yang sifat pengurangan A pangkat M dikurang A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurang minus 1 atau dikurang 1 ya, seperti ini. Dengan ketentuan ya M lebih besar daripada N ya, jadi lebih besar atau sama dengan. Terus yang tipe kedua A pangkat N dikurang A pangkat M itu menjadi sama dengan A pangkat N dikali 1 dikurang A pangkat M dikurang N. Jadi pengurang, jadi polanya seperti ini ketika M-nya yang lebih besar itu di sini posisinya. Jadi setelah tanda kurang, yang M ini lebih besar daripada yang N ya, di posisinya seperti ini. Maka polanya itu seperti ini. Oke, mari kita ke contoh. Ada contoh soal, sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, ya. A itu min 8 pangkat 3 dijumlahkan min 8 pangkat 5. Jadi operasinya penjumlahan ya, berarti menggunakan sifat penjumlahan. Oke, ingat tadi ini N, ini M, karena M itu lebih besar daripada N ya, lebih besar atau sama dengan. Nah, berarti
ini N, ini M, ya kan? Nah, yang M ini pangkatnya diubah untuk bisa diubah menjadi 1 kayak gitu. Jadi operasinya menjadi 1. Min 8 pangkat 3 plus min 8 pangkat 3 dikali min 8 pangkat 2. Kenapa bisa jadi perkalian? Ini perkalian ya. Karena ini dipecah ya. Nah, sehingga dengan sifat ini, kalau pangkatnya ditambah, dia adalah bentuk perkalian. Oke. Jadi ini bisa dikeluarin atau bisa kita sederhanakan. Jadi min 8 pangkat 3 dikali 1 plus min 8 pangkat 2. Ini sebenarnya kan sama. Min 8 dikali 1, min 8 pangkat 3 dikali 1, min 8 pangkat 3 dikali min 8 pangkat 2. Ini kan sama dengan seperti ini. Hanya saja disederhanakan sesuai dengan sifat penjumlahan ya. Nah, diminta bentuk seperti ini. Oke. Yang kedua, yang bagian B, 7 pangkat 7 dikurang 7 pangkat 3. Ini pola yang ini M ya, karena M lebih besar, ini N. Nah, ini pola pengurangan yang pertama ya, tipe yang pertama. Jadi sama, yang ini diubah, yang pangkatnya lebih besar itu diubah untuk menyesuaikan, bisa diubah menjadi dipecah 1 plus nanti. Nah, ini dikurang 7 pangkat 3 yang N ini. Ini yang N. Nah, kalau dia dipecah seperti ini adalah sifat perkalian ya. Yang titik ini atau dot ini adalah perkalian. Dikurang 7 pangkat 3. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 7 pangkat 3, di sini ada 7 pangkat 3 dipisahkan oleh pengurangan. Yang bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini kalau kita buat kan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4, terus 7 pangkat 3 dikali min 1. Ini kan sebenarnya sama aja seperti yang di atas. Yang ini ya. Sama aja. Seperti itu ya. Jadi ini A pangkat N yang ini kurang tadi A pangkat ini pangkat M dikurang pangkat N yang ini pangkat N yang ini M dikurang N dikurang 1 kan seperti itu. Ini A, 7 nya kayak bilangan asli ya, bilangan ring yang A nya. Oke, bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 7 sifat ya tadi, dari 1 sampai 7. Oke, pembahasan kita sampai di sini. Silakan kalian pelajari kembali, silakan bisa kalian ulang-ulang dan mengerjakan beberapa soal yang ada di buku pegangannya. Ya, di situ kan banyak soal-soalnya. Bisa kalian kerjakan dan kalian latihan sendiri secara mandiri. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Bye bye.